sekali permainan Lato-lato. lato-lato. Nah, kabarnya lato-lato itu ada bilang penuh dengan misteri. Yang kakak tahu seperti apa kak sebagai spiritualis? Lato-lato itu sudah zaman dahulu ya, sudah ada memang itu permainan dari zaman kerajaan Majapahit ya. Biasanya permainan itu adalah kayak kita berkelompok. Jadi orang-orang berkelompok, kemudian biasanya tuh memainkan kayak perang-perangan. Musuh ya, musuh sama lawan nih. Nah, mereka akan biasanya zaman dulu itu kan bentuknya bukan hanya batu, tapi ada berlainan bunyinya. Bunyinya tuh akan berbeda dari grup satu dan grup satunya, sampai suatu ketika itu artinya sedang main perang-perangan dan ternyata terjadilah korban. Artinya tertusuk pakai bambu waktu itu ya. Salah satu lawannya tertusuk pakai bambu dan akhirnya rohnya gentayangan. Ya, ini di zaman kerajaan Majapahit. Maka dari itu, sejak kejadian tersebut, maka di zaman tersebut yang namanya permainan lato-lato itu sudah ditiadakan. Ya, bahkan ditemukan lagi ya kejadian permainan lato-lato ini di kemudian di tahun-tahun berikutnya ditemukan oleh salah satu seorang Jawa budayais yang mengerti sejarah itu, tapi mereka itu artinya menyembunyikan story dari lato-lato itu dan kejadian mistis yang berada di balik lato-lato tersebut, karena salah satu korban tadi akhirnya menuntut balas dan membunuh hampir semua orang yang mengikuti permainan tersebut dengan membunyikan lato-latonya. Jadi keberadaan mereka akan diketahui oleh lawan-lawannya ketika mereka membawa lato-lato itu, pertanda dia hadir di situ. Nah, kemudian singkat ceritanya dengan perkembangan zaman tersebut, lato-lato tersebut di sejarah itu kan selalu akan terdengar dari mulut ke mulut pada zaman itu, sampai dengan ada salah satu seorang sejarawan dan beliau menemukan bahkan mengabadikan permainan lato-lato tersebut, tapi mereka menyembunyikan mistis dari permainan lato-lato ini tersendiri, sampai dengan suatu ketika secara tidak langsung akhirnya lato-lato itu dimainkan lagi oleh anak-anak generasi berikutnya, dan lato-lato ini ramai lagi ketika di zaman tahun berapa ya, zaman G30 SPK itu tahun berapa ya? Nah, sekitar 1945 ya, di tahun 1945 di mana adanya woro-woro alias geger ya, penjajahan, zaman penjajahan bangsa Indonesia, di mana terjadilah perebutan kekuasaan nih antara Indonesia dan Belanda, dan di situ dipergunakan lagi untuk zaman dulu kan kita berjuang pakai bambu runcing nih. Nah, itulah lato-lato kemudian dipergunakan lagi untuk supaya mengetahui, oh ini grup dari Indonesia nih membawa lato-lato tersebut, untuk artinya ini musuh sudah dekat, Belanda sudah dekat, artinya kita siap dengan bambu runcingnya baru ditusukkan gitu. Itu zaman perang, itu dilakukan ketika zaman perang di zaman 1945 sampai dengan zaman G30 SPKI ya. Kenapa aku bilang di zaman G30 SPKI itu sempat terjadi viral? Bahwasanya zaman dulu ketika dilakukan penculikan terhadap jenderal-jenderal itu sempat digunakan oleh mereka ya, para artinya PKI tersebut untuk membunuh atau menculik, mereka pasti akan menggunakan lato-lato tersebut. Makanya orang-orang yang hidup di zaman tersebut, di tahun tersebut, ketika di zaman sekarang lato-lato itu viral, mereka tuh pasti akan masuk ke dalam rumah ya, artinya ketakutan bahwa ketika permainan itu dilakukan lagi ataupun dimainkan lagi, pasti akan ada pertanda yang tidak baik, yaitu pertanda akan ada pembunuhan dan juga akan ada penculikan, dan yang jelas sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi. Nah, aku juga heran ketika permainan itu sekarang sedang viral lagi. Nah, ini juga ada kaitannya dengan Allahu alam ya, tapi aku tidak mau mendahului Tuhan. Artinya yang sepengetahuan aku itu adalah pertanda alam ya, mau tidak mau kita harus siap dengan segala kemungkinan apapun ya, karena memang permainan itu sudah disakralkan sejak zaman kerajaan Majapahit, bahkan artinya akan ada korban jiwa atau kejadian yang sangat menakutkan ketika permainan itu muncul kembali. Sebenarnya lato-lato ini kan sudah
udah nggak ada nih, sudah story-nya itu sudah ditutup ketika terakhir pemberantasan G30 SPKI ya. Nah, kalau sekarang muncul lagi, ada yang memunculkan, itu artinya ada pertanda. Mudah-mudahan kita doakan saja, mudah-mudahan ini hanya permainan biasa. Tapi aku punya feeling kita kan akan mendekatin masa-masa kampanye ya, masa-masa pergantian politik Indonesia. Ini sangat, aku takut salah ngomong, tapi yang aku lihat menurut penerawangan aku di situ, dengan adanya lato-lato ini akan terjadi sesuatu hal yang maha dahsyat yang tidak terduga ya di dalam ranah politik kita ke depannya. Dan ya kita berdoa saja mudah-mudahan ini tidak akan pernah terjadi. Mudah-mudahan itu hanya sekedar mitos, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tapi aku mempunyai feeling yang sangat kuat bahwa adanya lato-lato ini tiba-tiba beredar, entah dari mana awalnya tiba-tiba beredar dan sekarang menjadi tren. Ini pula yang akan terjadi, yaitu pertanda buruk ya yang akan terjadi kepada politik Indonesia, ataupun akan terjadi sesuatu hal yang sangat menggemparkan di tahun ya dari sekarang ya, kalau nggak salah viralnya di tahun sekarang itu sudah akan dimulai di tahun sekarang. Kak, salah satunya tanda-tanda karena permainan ini banyak sekali anak-anak yang terluka karena sudah. Apakah itu sebuah tanda juga? Iya, kan seperti aku bilang, berasal dari kerajaan Majapahit, di mana ketika mereka main perang-perangan menggunakan lato-lato dan kemudian sampai memakan korban, ketusuk. Nah, orang yang istilahnya mitosnya adalah arwah tersebut sampai sekarang itu kan penasaran ya, itu kenapa dimainkan sama anak-anak sekarang terus memakan korban. Artinya itu bukan permainan biasa, artinya emang permainan yang bahaya, dan di situ mengandung mistis yang sangat luar biasa, yaitu arwah roh yang berketayangan yang meninggal ya waktu di zaman Majapahit itu masih ada di permainan itu. Dan mereka, artinya roh tersebut mengakui bahwa ini adalah pertanda kedatangan aku. Ketika dimainkan ya otomatis akan terjadi korban, entah kejedot kepalanya, entah matanya. Ini hati-hati, dan hati-hati juga kepada orang tua khususnya ya yang memiliki anak di bawah umur. Hati-hati ketika anak kalian itu memainkan lato-lato, tolong diperhatikan karena emang ini sangat berbahaya. Kalau secara fisik ataupun secara modernnya adalah itu kan keras ya, jadi bisa membenturkan kepala ataupun mata, itu sangat akan menimbulkan kebutaan ataupun benjol yang parah ya, ataupun terjadi bocor kepala. Itu hati-hati. Tapi secara mistisnya adalah dalam permainan tersebut, lato-lato tersebut itu ada roh ya, ada roh seseorang yang gentayangan, yang artinya ketika kita memainkan sama aja dia memanggil roh tersebut dan untuk melakukan sesuatu hal yang jahat. Setelah kakak paparkan tadi cerita dan sejarah permainan lato, ada salah satu TikTok itu viral dan itu benar salah satu sejarah selebgram TikToker ingin pengetahuannya seperti lato-lato itu. Benar apa yang kalian kakak? Apakah firasat ini memang benar adanya seperti mata batin kakak yang kakak lihat sekarang? Betul, itu memang sangat betul. Coba bawa lato-lato tersebut kepada orang yang pernah hidup di tahun 1945. Ya, itu betul. Itu bukan mitos, tapi itu benar kejadian. Fakta. Dan dulu aku sempat ya, karena mama aku kan hidup di tahun 945 ya. Dulu aku sempat juga, tapi pakai kaleng gitu kan. Mama aku sempat melarang, artinya jangan nak, kata mama, jangan, nanti akan ada kejadian yang buruk, kata mama. Nah, di situ aku sempat ketika setelah memainkan mainan tersebut, seminggu kemudian aku sempat hampir diculik. Hampir. Hati-hati, ini makanya anak-anak sekarang kan lagi asik main lato-lato ya. Sampai aku tuh sempat, astagfirullahaladzim, kok ini datang lagi gitu kan. Aku karena aku banyak sekali, artinya cerita-cerita sejarah tuh aku sangat suka membaca cerita sejarah. Dan salah satunya juga aku punya mamah yang pernah hidup di tahun masa lalu lah ya. Alhamdulillah umurnya mereka panjang, dan mereka tuh banyak cerita tentang sejarah Indonesia tuh banyak sekali, yang artinya yang berkaitan dengan mistis dan juga yang berkaitan dengan perjuangan. Dan perjuangan itu penuh dengan mistik dan juga mistis gitu. Jadi artinya emang bangsa Indonesia ini kan negara kita tuh kaya akan budaya, kaya juga akan mistisnya. Jadi hati-hati dalam memainkan suatu permainan, khususnya untuk anak-anak nih yang lagi modern sekarang. Anak-anak modern sekarang kan lebih cenderungnya modern ya, sampai dia lupa akan sejarah. Seandainya mereka mengetahui sejarah tersebut, mereka akan berpikir panjang untuk melakukan ataupun memainkan permainan tersebut gitu. Himbauan untuk anak-anak, orang tua dan
Oke, saya Velen Ratu Ayu akan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya buat ibu-ibu ya yang berada di seluruh Indonesia, hati-hati. Dan perlu diketahui untuk permainan lato-lato, bila mana ada anak ibu ataupun saudara sekalian yang memainkan lato-lato, tolong diperhatikan untuk keselamatannya ya. Artinya kalau bisa mungkin bisa diganti dengan permainan congklak ataupun layangan atau yang lainnya. Jangan menggunakan lato-lato, karena lato-lato itu salah-salah ataupun kalau di luar pengawasan keluarga itu bisa terjadi yang namanya accident. Ini kalau secara logikanya ya, accidentnya itu apa? Misalnya mengenai mata, dia akan menimbulkan kebutaan karena itu kan keras ya, bahan yang digunakan itu keras. Dan juga kepala, otomatis kalau kejedot kepala itu bisa menimbulkan bocor dan accident yang lainnya. Nah, kalau secara mistisnya, bahwasanya mitos ya, Indonesia itu penuh kaya dengan mitos budaya ya. Yang namanya budaya itu pasti pernah terjadi di masa lampau, dan mitosnya adalah kita memainkan lato-lato sama saja kita memanggil roh jahat ya ke dalam. Roh jahat menghadap kepada kita. Roh jahat itu akan menghadap kepada kita dan akan menimbulkan korban jiwa. Jadi perlu diwaspadai. Dan untuk anak-anak yang sekarang, mudah-mudahan ya, hindarin, kalau bisa dihindarin, lebih baik diganti dengan permainan yang lebih nyaman lagi atau lebih safe lagi ya. Itu aja dari saya.